Asam kelabu imbas polusi yang menaungi Jakarta dalam beberapa bulan terakhir ini menderita. Maka kualitas udara di Jakarta tetap buruk meski sebagian berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka juga 0,42% dan sektor komersil 0,02%. yang mengusulkan masyarakat di wilayah Beginilah kondisi Jakarta sejak beberapa bulan lalu. Polusi udara nampak menyelimuti langit ibu kota yang berdampak buruk bagi kesehatan jutaan warga Jakarta dan sekitarnya. Angka pencemaran di atas 151 dapat menyebabkan gangguan kesehatan bagi setiap orang, terutama bagi mereka yang memiliki masalah pernafasan seperti asma dan anak-anak yang disarankan untuk tidak berada di luar ruangan untuk waktu yang lama. Adapun diimbau untuk menggunakan masker berspesifikasi KN95, N95 atau KF94 untuk menyaring PM 2,5 mikrometer yang ada di luar ruangan. Dilansir cnnindonesia.com, dalam penelitian Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta pada 2020, sumber emisi transportasi menjadi sektor terbesar penyumbang buruknya kualitas udara Jakarta. Sektor transportasi berkontribusi terhadap 67,04% polusi udara. Disusul sektor industri sebesar 26,8%, diikuti pembangkit listrik 5,7%, kemudian rumah tangga 0,42%, dan sektor komersil 0,02%. Sementara itu, menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 2022, terdapat lebih dari 24,5 juta kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar fosil beredar di Jakarta setiap harinya. 78% merupakan kendaraan sepeda motor yang pertumbuhannya mencapai 1 juta unit per tahun. Menurut Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia, Joko Setiawarno, sepeda motor menghasilkan beban pencemaran per penumpang paling tinggi dibandingkan mobil pribadi, bensin dan solar, mobil penumpang, serta bus. Adapun solusi untuk mengatasi polusi udara adalah dengan memperbaiki layanan angkutan umum sehingga dapat lebih mengakomodir kebutuhan mobilitas warga Jabodetabek. Apakah kalian tahu bagaimana polusi mempengaruhi badan kita? Terdapat dua cara polusi memasuki udara. Yang pertama, point source, di mana polutan berasal dari satu sumber seperti emisi pabrik. Yang kedua adalah non-point source, di mana polutan berasal dari banyak sumber seperti mobil. Terdapat dua jenis polutan, di mana polutan primer adalah polutan yang dapat menyebabkan kerusakan secara langsung atau bereaksi di udara untuk membentuk zat yang merusak, dan polutan sekunder, di mana polutan terbentuk sebagai hasil reaksi antara polutan primer dan komponen udara. Tiga organ utama yang dipengaruhi oleh polusi udara adalah tiga organ yang sangatlah penting: paru-paru, jantung, dan otak. Polutan di udara adalah molekul-molekul kecil yang dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh di saat kita bernafas. Mereka dapat menyebabkan inflamasi di paru-paru yang dapat mengakibatkannya kehilangan kapasitas dan mengurangi fungsinya seiring waktu. Penumpukan polutan ini dapat menyebabkan penyakit pada paru-paru kita seperti asma, emfisema, bronkiolitis, bahkan kanker. Terlebih lagi, molekul buruk ini bisa masuk ke aliran darah, seperti membuat jantung kita stres dan bekerja lebih keras untuk berusaha menyediakan tubuh dengan jumlah normal oksigen. Molekul-molekul ini bisa menyebabkan inflamasi dan konstriksi pada pembuluh darah, yang bisa juga menyebabkan stroke jika pembuluh darah yang terlibat berhubungan dengan otak. Selain itu, molekul-molekul ini bisa memecahkan plak yang sudah terbentuk sebelumnya di pembuluh darah akibat pola makan yang tidak sehat dan mengakibatkan blokir pada pembuluh yang terlibat. Hal ini dapat menyebabkan kondisi yang mengancam nyawa seperti serangan jantung maupun stroke. Biasanya, mereka yang rentan terhadap masalah kesehatan akibat polusi udara adalah mereka yang mempunyai kondisi pada jantung dan paru-paru, ibu-ibu hamil, pekerja di luar ruangan, orang tua, anak di bawah umur 14 tahun, dan atlet yang berlatih di luar ruangan. Jadi, bagaimana cara kita menghindarinya? Berikut adalah 5 tips dari WHO. Pertama, batasi berjalan di jalanan yang sibuk, dan jika membawa anak kecil, angkat mereka supaya berada lebih tinggi dari posisi knalpot. Kedua, batasi menghabiskan waktu di daerah yang ramai kendaraan seperti lampu merah. Ketiga, jika kalian berolahraga, lakukanlah di daerah yang lebih tidak berpolusi. Keempat, batasi penggunaan kendaraan seperti mobil di hari yang berpolusi tinggi. Dan yang terakhir, jangan membakar sampah karena asapnya dapat merusak kesehatan kita. Mari kita sama-sama melakukan